Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nadia Putri Mansyah dengan NIM 20419100009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekoenzim. Selanjutnya, di sini ada limbah ekoenzim yang saya pilih, yaitu kulit lemon, kulit jeruk, dan daun pandan. Ini ada beberapa karakteristik limbah organik. Sebelum masuk itu, kita harus mengetahui nih tentang limbah organik itu apa. Limbah organik atau sampah organik adalah barang atau bahan yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Atau bisa juga limbah ini bisa didaur ulang yang berasal dari makhluk hidup seperti sampah rumah tangga. Contohnya yaitu sisa makanan dan sayur serta buah-buahan. Nah, sampah yang sering dijumpai ini juga di lingkungan sekitar kita, seperti kulit biji dari buah sayur, sampah buah-buahan yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian tulang ikan. Lalu, kenapa saya memilih ekoenzim? Karena produk sampah ART di sekitar rumah mencapai 10 kg dan diantaranya itu 3 kg dari kulit buah dan sayuran, serta 7 kg dari sampah non-organik. Sampah ART itu perlu dikurangi karena menyebabkan bau busuk. Nah, mendaur ulang beberapa sampah organik ini, seperti kulit buah dan sayuran, itu untuk dijadikan cairan ekoenzim. Untuk pengganti cairan ekoenzim ini juga bisa digunakan untuk pengganti pembersih rumah serta disinfektan. Lalu, karakteristik limbah ekoenzim ini yaitu beraroma fermentasi asam manis yang kuat, karena aroma ini itu tergantung dari hasil ekoenzim yang dibuat oleh produsennya. Jadi ini aroma secara umumnya seperti itu. Kemudian warnanya coklat gelap, serta volume produk ekoenzim meningkat. Nah, kandungan ekoenzim ini diklaim mampu melepaskan gas ozon atau O3 yang dapat mengurangi karbon dioksida. Dan ekoenzim mengandung alkohol dan asam asetat yang terdapat cairan, yaitu berasal dari kulit buah untuk desinfektan atau pembersih perabotan rumah. Jadi di sini ada beberapa bahan yang cocok untuk digunakan limbah ekoenzim. Nah, limbah ekoenzim ini digunakan dan disarankan yang masih baru dan belum terkontaminasi sama sekali dengan limbah lainnya, supaya hasil cairannya itu maksimal. Di sini ada beberapa, yaitu kulit timun, kulit wortel, sayur kubis, sayur sawi, kulit nanas, kulit semangka, kulit wortel, kulit lemon, kulit apel, kemudian daun pandan, kulit jeruk, serta kulit pisang, dan banyak lagi. Kemudian, ada beberapa karakteristik bahan yang saya gunakan, yaitu dari karakteristik kandungan kulit jeruk ini adanya mineral yang digunakan sebagai cairan pembersih rumah dengan menambahkan cuka yang bisa berasal dari cairan yang dihasilkan oleh ekoenzim. Serta yang kedua, karakteristik kandungan kulit lemon, yaitu adanya minyak atsiri. Kulit lemon ini bisa digunakan sebagai pengharum dan cairan desinfektan serta dapat dicampur sebagai bahan ekoenzim. Dan yang terakhir yaitu karakteristik kandungan daun pandan yang memiliki senyawa kimia 2-asetil liprolin dan flavonoid serta bakteri Staphylococcus aureus. Nah, daun pandan ini biasa digunakan sebagai pengharum serta penghambat aktivitas pertumbuhan penyebaran bakteri melalui udara dan debu. Jika ditambahkan ke dalam pembuatan ekoenzim dapat menyempurnakan cairan ekoenzimnya. Nah, di sini ada upaya alternatif nih penanganan limbah, yaitu kulit jeruk biasanya bisa digunakan untuk pemutih gigi.
karena kandungan limomen dalam kulit jeruk ini berfungsi untuk memutihkan gigi. Lalu, untuk pembersih buatan, karena kandungan mineral dalam kulit jeruk untuk pembuatan cairan dengan penambahan fermentasi enzim, yaitu ekoenzim. Kemudian pewangi ruangan, karena kita sering menjumpai pewangi jeruk, seperti beberapa merek yang sering kita temui yaitu Stella, Glade, dan lain sebagainya, dan kulit jeruk ini memiliki aroma yang segar. Lalu di sini kulit lemon, masker wajah ya karena kandungan vitamin C dapat memperlambat proses penuaan dan melindungi sel kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Sementara itu bisa dijadikan scrub karena kandungan magnesium untuk menghaluskan kulit dan bisa dibuat eksploitasi kulit wajah. Dan yang terakhir yaitu cairan buatan desinfektan karena adanya asam sitrat yang terkandung dalam dan digunakan sebagai zat antiseptik. Dan daun pandan yaitu biasa digunakan pengharum makanan karena adanya minyak atsiri yang terkandung pada pandan dapat sebagai penambahan aroma pada makanan. Serta pembuatan gel antiseptik karena tanin sebagai penghambat aktivitas bakteri. Dan di sini ada upaya prioritas, yaitu ekoenzim ini hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, kulit buah, dan sayuran, serta gula yang digunakan gula coklat, gula merah, atau gula tebu dan air. Nah, kelebihan dari ekoenzim ini dapat digunakan sebagai pengganti pembersih lantai dan sabun cuci piring, serta desinfektan. Dan kekurangannya yaitu bisa terjadi kegagalan seperti keluarnya ulat akibat pemilihan bahan yang tidak bersih dan membuat produsen tidak sanggup membuatnya. Nah, di sini ada eksperimen penelitian. Bisa kita lihat dari layar Anda yaitu selama 1 minggu ini bisa buka tutup wadah untuk membuang gas, serta aduk di hari ke-7 dan aduk juga di hari ke-30, serta penggunaan gula yang tepat yang tidak ada proses kimianya, yaitu gula merah. Di sini saya menggunakan toples yang menggunakan bahan plastik supaya penggunaan wadah plastik ini tidak dapat meledak karena fermentasi ekoenzim ini memiliki gas, di mana jika kita memberikan atau ditempatkan di kaca, bisa wadah tempat itu akan pecah atau meledak. Nah, kemudian kita tambahkan air, serta gula merah, kemudian kulit jeruk secukupnya, dan beberapa kulit lemon, dan daun pandan. Kita masukkan ke dalam itu dan diaduk pelan-pelan, lalu ditutup. Dan di sini ada faktor mempengaruhi produk, yaitu bahan yang benar digunakan untuk ekoenzim, karena ada beberapa bahan yang tidak diperbolehkan untuk pembuatan ekoenzim ini, karena hasilnya akan berbeda dari artian ekoenzim itu. Kemudian wadah penyimpanan ekoenzim, seperti yang saya jelaskan tadi, serta suhu lingkungan. Jadi penyimpanannya harus ada di dalam ruangan dan tidak terkena sinar matahari. Seperti itu. Dan di sini ada kajian ekonomi dan teknis ekoenzim, yaitu pembuatan ekoenzim ini sangat mudah dilakukan karena bahan dan peralatannya sudah pasti ada di setiap rumah tangga tanpa merogoh kocek yang dalam untuk membeli alat dan bahannya. Dari segi ekonomi sendiri, ekoenzim ini dapat diperjualbelikan untuk membantu ekonomi keluarga di rumah karena saat ini berdampak dengan pandemi serta PPKM. Nah, wadah yang digunakan ekoenzim ini disarankan menggunakan wadah plastik agar tidak meledak disebabkan gas fermentasi yang ada di dalamnya. Untuk kemasan, jika dibuat konsumsi pribadi, bisa diletakkan pada botol kaca atau tempat yang rapat untuk menjaga kualitas dari cairan ekoenzim tersebut. Lalu di sini ada progres ekoenzim yang sudah saya buat, yaitu dari minggu pertama. Deskripsinya yaitu aroma segar dari kulit jeruk, pandan, dan lemon, serta berwarna coklat karena adanya pengaruh warna gula merah tersebut ya.
Lalu yang minggu kedua di sini ada aroma asam segar dari kulit jeruk dan lemon, serta, warnanya sudah mulai berubah yaitu berwarna kehijauan. Dan yang terakhir minggu ketiga, aroma asam mulai menyengat dari kulit jeruk, pandan, dan lemon, serta warnanya semakin gelap seperti coklat kehijauan, serta adanya pengendapan sari lemon karena, waktu saya menggunakan di sini terlihat, lemon ini saya iris tipis-tipis, meng apa, mengikuti daging yang saya iriskan itu. Lalu di sini ada prototype, di sini hasil fermentasi yang saya lakukan yaitu hari ke-24 dan benefit dari cairan ekoenzim ini bisa digunakan untuk desinfektan dan pembersih perabotan rumah. Nah, di samping itu ada ingredients asam asetat, alkohol, dan antibakteri. Nah, ini untuk lanjutan prototipenya yaitu di sini terlihat ya ada potongan daging buah lemon, irisan kulit jeruk, sari buah lemon, yang berwarna putih kecil itu, kemudian ada irisan kulit lemon, serta potongan daun pandan. Dan deskripsi dari gambar tersebut ini, cairan ekoenzim berwarna coklat kehijauan, serta ada sari buah lemon yang mengendap di bawah. Nah, serta cairan ini volumenya bertambah sekitar 100 ml. Kemudian cairan ini tidak ada ulatnya. Nah, di sini ada testimoni yang saya buat, yaitu di sini cairan ekoenzimnya saya saring, saya taruh di kemasan plastik, yaitu penggunaan penyaringan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya membersihkan noda membandel yang ada di dapur, dan di gambar kedua ini noda membandel yang di dapur tersebut sudah hilang. Dan di sampingnya ada hasil kotoran yang sudah dibersihkan tadi menggunakan cairan ekoenzim. Kemudian di sini ada hasil penelitian, yaitu ekoenzim ini merupakan cairan hasil fermentasi sampah organik dari sayur dan buah. Ekoenzim ini memiliki fungsi untuk pembersih perabotan rumah dan desinfektan dan mengurangi sampah ART yang ada di sekitar rumah. Kandungan pada cairan ekoenzim ini dapat digunakan sebagai desinfektan rumah juga. Kemudian perubahan warna yang didapatkan coklat kehijauan serta aroma asam dari kulit lemon dan bau dari kulit jeruk pandan yang segar serta menyengat. Serta cairan ekoenzim ini berwarna coklat kehijauan serta ada sari buah lemon yang mengendap di bawah. Cairan ini volumenya bertambah sekitar 100 ml, kemudian cairan ini tidak ada ulat. Nah, cairan ekoenzim ini saat diuji coba dapat membersihkan noda membandel di dapur. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.